Yang Oke, terima kasih. kecil, ya, buku modul. Sebentar, ini ada yang beberapa mau masuk sehingga agak mengganggu ya. Manusia sebagai makhluk monodualis. Apa yang dimaksud dengan monodualis? Jadi manusia itu memiliki dua sifat atau dua perilaku ya, yang menjadi satu karakter dalam sebuah individu. Yang pertama sebagai makhluk individu, yang kedua sekaligus sebagai makhluk sosial. Yang dimaksud dengan makhluk individu artinya setiap manusia itu bebas untuk mengcreate ya atau mengekspresikan cipta, rasa dan karsanya. Sehingga sebagai makhluk individu seseorang itu pasti memiliki cita-cita yang berbeda antara satu dengan yang lain ya. Meskipun itu anak kembar ya misalnya, tapi pasti memiliki hobi, kemudian kegemaran, cita-cita yang berbeda-beda. Di SMP itu sering ya ada anak yang masuk itu dari saudara kembar dua-duanya. Kalau ditanya ya satu warnanya pengen suka yang biru, satunya suka warna hitam gitu ya. Karena kenapa waktu kecil orang tuanya selalu memberikan warna yang sama ya, model maupun warnanya, karena untuk menghindari pertikaian. Biasanya kan anak kecil itu masih sering melihat punyanya orang lain itu lebih bagus gitu ya, sehingga kenapa dibuat selalu sama itu dalam rangka ya untuk mengurangi saling iri, saling ingin memiliki yang lain gitu. Nah, sehingga seseorang itu setiap individu harus dihargai sebagai makhluk pribadi, makhluk yang berdiri sendiri meskipun dia satu keluarga ya, kakak adik, dan itu pun memiliki sifat yang berbeda meskipun dari dalam satu perut seorang ibu ya. Kemudian sekaligus manusia itu sebagai makhluk sosial, artinya dia itu ingin selalu berhubungan dengan orang lain. Artinya dia itu tidak bisa hidup sendirian, membutuhkan orang yang lain. Sehingga dalam hubungannya dengan orang lain ini pasti akan terjadi benturan-benturan kepentingan ya, dan ini akan menimbulkan crash ya, atau menimbulkan persengketaan kalau tidak ada sebuah aturan main sebagaimana sepak bola ya dan sebagainya. Semuanya itu harus punya aturan main sehingga meminimalisasi terjadinya benturan-benturan kepentingan. Kemudian manusia adalah zoon politikon, bacanya itu zoon bukan zoon ya. Kalau zoom itu bacanya zoom ya, tapi ini zoon politikon. Artinya manusia itu selalu ingin hidup bergaul dan berkumpul dengan sesamanya. Kita lihat ya, Ustazah pernah memiliki anak, mungkin dari kalian juga ada yang dari sini yang anak tunggal misalnya. Itu saya pernah tanya, katanya sepi sekali gitu ya, pengen kadang-kadang punya teman untuk ngobrol atau untuk berbagi gitu ya, tapi dia sendirian. Nah, ya ini bagian dari takdir gitu ya, artinya tidak boleh kemudian menyesali. Yang saudaranya banyak itu pun juga mengeluh ya, nggak enak punya adik banyak, disuruh ngomong ya, atau disuruh nungguin, disuruh jagain, nggak sempat bisa main gitu ya. Jadi masing-masing itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang saudaranya banyak juga mengeluh, yang tidak punya saudara juga mengeluh. Nah, inilah sifat manusia ya, yang kadang-kadang tidak puas dengan apa yang diberikan Allah. Semua pasti ada hikmahnya. Nah, kemudian ada istilah ubi societas ibi ius ya, ubi societas ibi ius. Artinya di mana ada masyarakat, di situ ada hukum atau aturan. Yaitu tadi fungsinya untuk mengatur kepentingan agar tidak terjadi benturan kepentingan. Kalau di hutan ya itu tidak ada hukum, sehingga adanya hukum rimba. Hukum rimba itu siapa yang kuat dia yang menang, sehingga
singa, si raja hutan itu sebenarnya tidak pernah dipilih dia menjadi raja hutan, tapi karena kuatnya ya, karena larinya sangat cepat sehingga dia otomatis diangkat menjadi pemimpin. Nah, kalau di masyarakat manusia tidak otomatis begitu ya, yang paling kuat, yang paling pintar kemudian dia menjadi pemimpin, tidak harus ada proses pemilihan secara hukum. Nah, ini kita yang membedakan dengan manusia ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian norma. Norma pada hakikatnya merupakan kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Juga dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan atau kaidah yang menjadi pedoman atau petunjuk hidup manusia dalam bertingkah laku di masyarakat. Nah, ini pengertian norma. Jadi aturan-aturan ya yang menjadi pedoman untuk bertingkah laku di masyarakat. Pedoman atau petunjuk hidup tersebut sangat penting karena dapat membedakan mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang buruk dalam masyarakat. Sehingga seseorang yang tidak tahu norma, tidak tahu aturan, itu akan dianggap masyarakat orang yang tidak bermoral, ya, tidak memiliki, tidak memahami aturan yang ada di dalam masyarakat tersebut, dan biasanya dia akan disisihkan, ya, tidak akan diakui bagian dari masyarakat tersebut. Nah, ada 4 macam norma, ya. Yang pertama norma agama. Norma agama adalah norma yang bersumber dari hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Berisi perintah dan larangan. Tujuannya untuk mengatur manusia agar hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Kita lihat ya, misalnya Al-Quran. Di situ di Al-Quran banyak sekali berisi tentang perintah dan larangan. Perintah kita untuk sholat ya, kemudian larangan untuk memakan harta anak yatim misalnya. Dan itu fungsinya untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Barang siapa yang taat dengan aturan agama, pasti dia akan masuk ke dalam surga. Ini khusus untuk yang muslim tentunya ya, yang non muslim ya kita yakin bahwa agama yang diridhoi Allah itu ya hanya Islam gitu. Yang lain itu memang tidak akan mendapatkan tempat gitu di sisi Allah. Kemudian yang berikutnya adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan disebut juga norma moral, yaitu kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari hati nurani manusia. Jadi hati nurani itu adalah hati yang paling dalam, hati yang paling kecil, sehingga itu tidak bisa dibohongi. Ya, misalnya kalian membeli bensin ya, disuruh membeli bensin, kemudian ada sisanya, ditanya mana uang kembaliannya, kalian menjawab hilang gitu ya. Padahal sebenarnya uang itu kalian pakai untuk membeli sesuatu. Nah, sebenarnya hati kecil kalian itu merasa tidak enak ya, tidak enak hati dengan kebohongan itu, sehingga norma kesusilaan ini lebih banyak bersumber pada kejujuran hati nurani. Dan kenapa di masyarakat kita banyak orang yang sudah tidak memiliki norma kesusilaan karena hati nuraninya sudah mati gitu ya, sudah tidak bisa dijadikan sebagai alat untuk menimbang-nimbang. Kalau kita melakukan kesalahan terhadap norma kesusilaan itu pasti akan ada penyesalan ya. Di dalam hati itu akan ada rasa bersalah, rasa menyesal begitu. Pasti kalian juga pernah merasakan ya, misalnya berbohong atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan hati nurani itu ada perasaan bersalah gitu. Kemudian yang ketiga norma kesopanan. Ini disebut juga norma adab, mengatur tingkah laku yang mengatur bersumber dari tata kelakuan atau tata krama kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Sehingga norma kesusilaan ini berbeda-beda antar daerah satu dengan daerah yang lain. Kadang-kadang malah bertentangan ya. Contohnya cara makan saja ya, cara makan dengan kaki diangkat, kayak kalian misalnya di angkringan itu ya, itu kalau di masyarakat Jawa dianggap tidak sopan ya, dengan kaki diangkat kalian makan bersama kemudian di kakinya diangkat, itu dianggap tidak sopan. Nah begitu juga tapi hal itu di daerah Sulawesi ya, dengan kaki diangkat satu menempel di perut itu malah dianggap sopan gitu. Nah ini kan berarti norma kesopanan itu sangat
tergantung di mana ya, di mana wilayah itu memperlakukan sehingga tidak sama. Kemudian cara makan dengan cara berkecap, ngecap itu ya, bunyi suara saat makan. Di masyarakat Jawa kita tentu dianggap tidak sopan ya, tapi di masyarakat di daerah mana itu ya, Rembang sana itu makan dengan berkecap itu malah dianggap sopan karena menghargai yang memasaknya ya, yang memasakkan dianggap masakan yang lezat dan sebagainya. Nah ini sehingga kalian ya saya juga harus bisa adaptasi terkait dengan adab kesopanan itu karena masing-masing daerah memiliki ukuran, memiliki tatanan yang berbeda-beda. Nah ini efeknya apa kalau kita tidak sopan, tidak melaksanakan norma kesopanan, kita akan dijauhi, dikucilkan ya, merasa orang tidak nyaman. Misalnya kita makan dengan orang yang makan dengan berkecap itu kan kita juga nggak nyaman ya rasanya, pengen ini kenapa sih bikin seribut suara begitu. Yang terakhir norma hukum. Nah norma hukum ini nanti yang akan lebih banyak kita bahas ya di dalam materi kita, bahwa norma hukum itu mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari negara atau pemerintah. Jadi satu-satunya norma yang pelaksanaannya dapat dipaksakan yaitu adalah norma hukum. Kalau yang lain tadi norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan itu nggak bisa dipaksakan ya. Norma agama itu ada bunyi lakum dinukum atas kesadaran diri sendiri. Ya, dari kesadaran diri sendiri ya. Kalau norma hukum itu bisa dipaksakan, contohnya masalah memakai helm saja. Agim ya misalnya, Agim yang terbiasa menggunakan sorban, kalau dia menggunakan naik motor, dia juga harus melepas sorbannya, kemudian memakai helm. Dia tidak kemudian mentang-mentang karena sudah menjadi kebiasaannya, kemudian dia tidak menggunakan helm. Nah ini ada daya pemaksa, ada yang kekuatan yang mau tidak mau harus mau gitu ya, sehingga sanksinya pun tegas ya, sanksinya misalnya nanti kena denda atau kena tilang dan sebagainya. Ini norma hukum ya. Jadi perbedaan yang paling utama dari keempat norma itu bahwa norma-norma yang lain kecuali norma hukum itu pelaksanaannya kita nggak bisa memaksakan, tapi berdasarkan kesadaran masing-masing. Tapi kalau norma hukum itu bisa dipaksa, artinya harus mau, ya tidak boleh, tidak ada alasan tidak mau. Berikutnya sifat norma hukum. Sifatnya ada dua, yaitu perintah yang pertama. Memerintahkan orang berbuat sesuatu dan tidak berbuat, maka ia akan melanggar norma hukum. Jadi kalau seseorang itu tidak berbuat, maka disebut pelanggar hukum. Ini artinya perintah. Kalau larangan itu melarang orang-orang untuk berbuat. Jika melakukan malah dianggap melanggar norma. Jadi vice versa gitu ya, VS kebalikan antara perintah dan larangan. Ini sifatnya ya. Kemudian yang terakhir tentang fungsi aturan. Jadi fungsi norma di dalam masyarakat itu sebagai pedoman dalam tingkah laku masyarakat. Kita tahu ya di dalam masyarakat itu banyak sekali kepentingan-kepentingan yang kadang-kadang bertentangan. Misalnya ada seseorang yang berkeinginan membunyikan musik keras-keras misalnya ya, terbiasa dengan harus membunyikan musik dengan keras. Nah tetangganya ada yang barusan melahirkan yang memiliki bayi, gitu. Tentunya akan sangat terganggu gitu ya dengan suara-suara seperti itu. Nah kalau tidak ada aturan maka akan terjadi crash ya, atau perbedaan kepentingan tadi akan berwujud pada pertikaian. Nah, dengan adanya aturan dalam bermasyarakat ini kita akan hidup tentram ya kalau semua orang patuh pada aturan tersebut. Kemudian menjaga kerukunan. Nah, ini penting sekali ya di dalam masyarakat, jangan sampai hal-hal yang tidak prinsip menjadi cikal bakal pertikaian atau mudah tersulut oleh perbedaan-perbedaan yang kecil ya, sehingga
fungsinya aturan itu kalau kita mau patuh, bagaimana permainan sepak bola saja itu pun ada aturan mainnya ya, sehingga ada wasit ya yang senantiasa mengingatkan atau mengontrol ya agar permainan itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian sistem pengendalian sosial, artinya apa? Aturan itu gunanya untuk mengendalikan kepentingan-kepentingan yang terlalu jauh gitu ya, harus direm, di stop gitu ya, biar nanti sesuai dengan peruntukannya, dengan kepentingannya. Nah ini materi kita pada pagi hari ini ya, siang hari ini, bahwa yang namanya norma itu memang sesuatu yang dibuat untuk dipatuhi, bukan untuk dilanggar. Nah, manusia itu mengapa bisa menjadi soon politikon ya contohnya kebutuhan manusia itu tidak bisa dipenuhi diri sendiri, mulai dari hulu sampai hilir. Misalnya seseorang pengen membuat baju, dia tidak mungkin mulai dari menanam pohon kapas, kemudian memintal benangnya, kemudian diolah menjadi kain, kemudian dipotong, dijahit sendiri. Itu terlalu membutuhkan waktu yang sangat panjang ya, sehingga manusia itu membutuhkan orang lain. Ada petani yang menanam pohon kapas, ada penjahit, ada yang menjual baju di pasar gitu ya. Beras yang kita makan pun perlu banyak tangan ya untuk bisa kita makan menjadi nasi. Ada petani yang menanam padi, kemudian digiling ya menjadi beras dibawa ke pasar dibeli oleh pembeli, oleh ibu kita memasak ya, baru bisa kita makan. Ini kan perlu banyak tangan ya untuk bisa kita makan, sehingga sekaya apapun seseorang, dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Dia harus menggantungkan ya atau saling bekerja sama dengan orang lain, sehingga ini manusia itu ingin selalu berkumpul dan bergaul dengan sesamanya karena mengingat keterbatasan kemampuan ya dalam memenuhi kebutuhan sendiri. Nah itu yang Ustazah sampaikan pada pagi hari ini. Nanti kalian mengerjakan worksheet 2 ya, segera Ustazah buka. Barangkali dari kalian ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Us. Enggak, Us. Oh ya, alhamdulillah, insya Allah sudah paham ya. Insya Allah materinya tidak sulit dan segera Ustazah buka worksheet yang kedua. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa live, Mas.